Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam ibadah Jalan Salib dan perayaan Ekaristi hari ini. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti 382. Kemudian untuk lagu Jalan Salib dari Puji Syukur 201. Kita nyanyikan lagu pembuka 382. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, resapkanlah dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, bagaimana amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta, diutus sebagai abdi. Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa, dibunuh dengan hina. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita berkumpul lagi pada sore menjelang malam ini untuk mau merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih dan cinta Allah kepada kita umat-Nya. Allah Sang Pencipta tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa yang sering kita buat. Maka ibadah jalan salib ini kita datang di mana kita mau merenungkan kisah sengsara Yesus ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan menyadari dosa-dosa kita dalam melaksanakan pertobatan diri. Bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaan. Sehingga pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan pertobatan ekologis untuk senantiasa bersama-sama mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan memakai jalan salib keluarga pada halaman 20. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, dengan salib-Mu, Engkau telah menebus dunia. Kami datang ke hadapan-Mu dan membawa keluarga kami di hadapan-Mu. Kami ingin merenungkan peristiwa-peristiwa sengsara dan wafat-Mu, dan menyatukannya dengan suka dan duka kehidupan keluarga kami. Kami berserah padamu dan mohon pertolongan rahmat-Mu. Bukalah hati kami untuk rahmat pertobatan terus-menerus dalam perserahan hidup kami ini yang seringkali ditandai dengan salib dan penderitaan. Kami percaya kuasa kasih-Mu yang terpancar dari salib-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk berjalan bersama Engkau di jalan salib kehidupan keluarga kami. Dikaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Lagu di 54. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Mari memandang Yesus. Mari memandang orang-orang sekitarnya. Dan mari memandang Pilatus. Sebuah pengadilan seharusnya menjadi tempat di mana keadilan dan kasih ditegakkan. Tapi yang terjadi adalah penghinaan dan perendahan martabat. Korbannya adalah Yesus. Mari merenungkan dalam kehidupan keluarga kita. Pada sisi manakah saya berperan? Sebagai suami, atau istri, atau anak, atau orang tua dalam keluarga? Apakah saya menjadi Pilatus yang mencari aman? Saya membiarkan orang lain menjadi korban tudingan dan kekerasan, entah verbal atau fisik. Sering kita mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya, itu bukan urusan saya. Atau kita menjadi orang banyak yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sering kita saling menghujat, saling melemparkan kata-kata penuh kebencian dan kemarahan. Dan tanpa disadari, kita telah menabur luka di hati pasangan, atau di hati anak, atau di hati orang tua. Mari kita memandang Yesus. Dia pusat hidup keluarga kita. Dia menderita bersama Anda yang menderita. Dia ikut merasakan kepahitan dan kesedihan. Harga dirinya dihina. Mari satukan hati bersama Yesus. Jangan menjadi Pilatus. Jangan menjadi massa pengadil. Jadilah pembawa damai dan cinta, bukan kekerasan dan ketidakadilan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib setiap keluarga berbeda-beda. Menghadapi karakter pasangan yang sulit itu salib. Berjuang untuk setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di saat sehat dan sakit, itu salib. Merawat pasangan yang sakit itu salib. Merawat orang tua yang tak berdaya atau orang tua yang punya karakter sulit itu salib. Membesarkan anak, merawatnya, mendidiknya, dan membawanya masuk dalam usia dewasa itu salib. Salib adalah derita yang ditanggung karena cinta. Karena cinta yang sama, Anda berjuang untuk memikulnya. Kadang dengan air mata, sering dengan tetesan keringat, Anda berjuang dengan sekuat tenaga. Inilah jalan kesucian itu. Ketika Anda memikul salib dengan setia, sambil percaya bahwa salib ini bukan akhir segalanya. Salib ini bukan membawa kematian bagi Anda, tetapi kehidupan. Hanya keluarga yang berani memikul salib ini bersama-sama akan mengalami kebahagiaan. Jangan takut, jangan menyerah,
Jangan berhenti dengan keluh kesah dan kemarahan. Pikulah salib itu bersama Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami. Yesus, Maria dan Yosef, Doakanlah keluarga kami yang berlindung kepadamu. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tahun-tahun kehidupan yang Anda jalani tidak akan selalu mudah. Seperti jalan salib ini, Anda mesti menempuh pendakian yang melelahkan dan penurunan yang curam. Nafas Anda terengah-engah, keringat mengucur dari tubuh Anda. Perjalanan kehidupan keluarga pun demikian. Ada saatnya kebahagiaan membuat Anda percaya akan kekuatan cinta. Tetapi ada saatnya malam bagi jiwa, bagi keluarga Anda. Anda menjadi ragu, Anda menjadi takut, Anda menjadi kecewa, Anda menjadi marah karena tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana harus melangkah. Anda mungkin jatuh dalam jurang dosa karena ketidaksetiaan. Anda mengabaikan cinta pasangan. Anda menolak cinta orang tua. Anda mengabaikan anak-anak Anda karena lebih memilih tenggelam dalam hobi dan pekerjaan. Lihatlah, Yesus jatuh ditimpa oleh salib. Salib itu adalah dosa Anda, ketidakpedulian Anda pada keluarga, kesombongan Anda yang menghancurkan kebahagiaan. Yesus bangkit dan melanjutkan perjalanan. Itulah kekuatan cinta. Jika kita gagal, itu bukan akhir segalanya. Pengampunan dan kekuatan cinta membuat Anda bangkit bersama lagi. Lanjutkan perjalanan hidup bahtera keluarga Anda. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kasih seorang ayah itu setinggi langit, dan kasih seorang ibu sedalam samudra. Inilah kekuatan cinta orang tua terhadap anaknya. Bagi Yesus, perjumpaan dengan bundanya adalah curahan cinta yang membuatnya kuat kembali. Perjumpaan dengan bundanya adalah penghiburan terbesar bagi sang putra yang mengalami derita yang teramat hebat. Sadarkah Anda bahwa dalam banyak peristiwa kehidupan, kehadiran Anda sebagai pasangan dan sebagai orang tua amat berarti? Anda bisa menghadirkan cinta kasih Bapa dan Ibu dalam diri Anda. Saat Anda peduli, saat Anda punya waktu untuk mendengarkan,
saat Anda memberikan pertolongan kepada keluarga Anda, saat Anda memberikan penghiburan dan motivasi kepada orang-orang yang Anda cintai, bahkan saat Anda diam 1000 bahasa dan hanya hadir memberikan diri dan dekapan kasih saat pasangan atau anak Anda mengalami kepedihan dan kegagalan hidup. Apakah Anda peduli dan hadir dalam peristiwa penting orang-orang yang Anda kasihi? Apakah Anda hadir saat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, pembaptisan anak, komuni pertama, krisma, pernikahan, dan terlebih dalam krisis kehidupan? Anda bisa menjadi seorang pribadi berhati Bunda Maria? Tidak sedikit orang yang tidak pernah memikirkan kehadiran mereka membawa arti yang begitu besar bagi orang yang ia cintai. Lihatlah perjalanan hidupmu. Adakah duka dan luka karena merasa tak diperhatikan pasangan? Adakah luka dan duka ketika mereka tak diperhatikan oleh orang tua? Adakah perasaan itu membawa Anda pada sebuah kekecewaan bahwa Anda tidak berharga, bahwa Anda tidak dicintai? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Peristiwa perjumpaan Yesus dan Simon dari Kirene adalah perjumpaan yang tidak direncanakan, namun selalu dikenang hingga saat ini. Perjumpaan antara Tuhan dan manusia. Tuhan yang mengambil rupa manusia, yang disiksa dan dianiaya, yang menderita dan ditinggalkan, membiarkan diri ditolong oleh seorang manusia seperti Simon dari Kirene. Betapa beruntungnya Simon berjumpa dengan Tuhan dan meringankan beban perjalanannya menuju ke Golgota. Sadarkah Anda bahwa Tuhan yang sama mengambil bentuk dan rupa manusia dalam keluarga Anda, pasangan Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, saudara Anda, adalah wajah Tuhan yang kerap kali Anda jumpai sedang memikul salib kehidupan. Mungkin salib itu dalam bentuk sakit dan penyakit. Mungkin salib itu nampak dalam kesulitan dan penderitaan ekonomi. Mungkin salib itu karena kehilangan orang yang dicintai. Mungkin salib itu karena perasaan dicampakkan dan tidak mendapat perhatian. Adakah hatimu tergerak seperti Simon dari Kirene? Adakah engkau berani mengambil tanggung jawab karena cinta demi membahagiakan keluargamu? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderitaan,
wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di tengah penderitaannya, Yesus berjumpa dengan Veronica. Sentuhan kasih yang sederhana tapi menguatkan dan menghibur dihadirkan oleh Veronica dengan mengusap wajah Yesus yang berpeluh darah. Kehadiran sosok seperti Veronica dinantikan oleh pasangan Anda, orang tua Anda, dan anak-anak Anda. Saat krisis kehidupan melanda, seperti sakit, kegagalan dalam hidup, kepahitan dan kekecewaan dalam pekerjaan dan relasi pribadi, hingga menapaki jalan kehidupan di usia senja. Apakah Anda telah menjadi sosok Veronica untuk orang-orang yang menjadi bagian hidup Anda? Ambillah waktu untuk mendengarkan, hadir dan meneguhkan. Bahkan kadang kehadiran tanpa nasihat pun telah menjadi penghiburan yang luar biasa bagi yang sedang menderita. Ulurkan tangan dan berikan bantuan terbaik yang diperlukan. Mari menjadi sosok lemah lembut dan baik hati di perjalanan hidup ini untuk orang-orang yang Anda kasihi dalam keluarga. Jika Anda bisa ramah dan baik hati kepada orang lain, maka mengapa Anda tak menjadi pribadi yang lebih sabar dan ramah pada keluarga Anda? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Badai dalam kehidupan keluarga tak hanya sekali Anda alami. Suka dan duka silih berganti datang, dan kerap kali pengalaman pahit kehidupan dalam keluarga menjadi pengalaman Anda jatuh dan tertimpa oleh beban yang berat. Dan itulah salib hidup Anda, mengalami kegagalan dalam dunia kerja, mengalami penolakan dalam pelayanan, dikecewakan dalam relasi dekat dengan keluarga dan sahabat. Bahkan mungkin juga Anda memiliki pergumulan iman yang membuat Anda patah hati dan mempertanyakan tentang makna hidup dan perjuangan Anda. Yesus menjadi inspirasi bagi Anda untuk bangkit kembali. Perjalanan hidup ini belum selesai. Mari bangkit kembali dan Anda punya alasan untuk terus berjuang. Dan Anda punya orang-orang yang Anda cintai dan masih ada harapan akan masa depan yang lebih baik. Pandang salib Tuhan, mohon kekuatan darinya. Anda tidak sendirian. Anda punya Tuhan yang begitu baik dan telah menderita untuk Anda. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah,
Ya Tuhan, tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus yang penuh derita menghibur orang-orang yang bersedih untuk dirinya. Bukanlah sebuah tindakan penuh belas kasih dan kelembutan ketika Anda juga meneladan Yesus di saat salib kehidupan datang. Lihatlah peran Anda sebagai anak, pasangan maupun orang tua. Anda juga punya beban yang berat. Sebagai suami, Anda bekerja keras untuk mencari nafkah sambil membantu pasangan untuk mengurusi rumah tangga. Sebagai istri pun peran Anda tidak kalah beratnya. Bahkan bagi banyak wanita, peran mereka yang sering diremehkan justru menjadi pilar yang tak bisa dihilangkan dalam menopang kehidupan keluarga. Sebagai orang tua, Anda kerap kali meneteskan keringat bahkan air mata ketika berjuang melakukan segalanya demi membesarkan anak dan merawat orang tua dan mertua. Ketika beban menghimpit, kita sendiri merasa hidup kita sudah berat. Tetapi di saat seperti itu, kita semestinya tidak bersikap kasar, mudah melontarkan kalimat yang menyakitkan, dan melemparkan kesalahan dan kemarahan pada orang yang justru membutuhkan kita dalam hidup mereka. Pernahkah kita membayangkan luka yang kita timbulkan saat kita tanpa sengaja atau memang sadar justru menyakiti orang lain yang sedang membutuhkan kita pada saat itu? Belajarlah dari Yesus. Jadilah pribadi yang tetap lembut dan murah hati di saat situasi hidup Anda sendiri tidaklah mudah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Apa yang terjadi ketika kekecewaan melanda, kegagalan menghimpit, dan Anda seperti kehilangan harapan? Semua perjuangan yang Anda lakukan nampak sia-sia, dan Anda merasa kehilangan semangat dan nyaris putus asa. Apakah Anda berhenti? Atau Anda masih mau berdiri kembali dan mengangkat kepala serta meneruskan langkah? Yesus memberi contoh kepada kita ketika beban hidup berat menimpa kita, saat kelelahan jiwa mulai menyesakkan dan motivasi Anda hilang entah kemana. Ingatlah, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Penderitaan ini harus Anda lalui lagi. Ketika hari esok tak menjanjikan sesuatu yang pasti, lakukan yang terbaik untuk hari ini. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah pemberian Tuhan. Mari melangkah dan pegang tangan Tuhan. Tuhan juga mengalami apa yang Anda alami. Dia hadir dalam deritamu. Jangan menyerah dan putus asa.
Bangkit dan melangkahlah kembali. Lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan, dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tanganmu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kita pasti tidak akan membiarkan kehormatan diri kita dicabik-cabik orang. Kita tidak akan mau dihina dan direndahkan. Bayangkan apa yang dialami oleh Yesus, Sang Putra Allah, yang meninggalkan kemuliaannya di surga dengan menjadi manusia di bumi ini, dihina dan direndahkan. Pakaiannya ditanggalkan. Ia mengalami penghinaan yang begitu besar. Mungkin kita tidak menyadari kalau sikap dan kata-kata kita adalah tindakan menelanjangi orang lain, bahkan orang yang paling kita cintai. Sering tanpa sadar kita telah mempermalukan pasangan kita di depan anggota keluarga kita sendiri, di depan anak-anak dan orang tua. Pikirkan cara Anda menegur pasangan, marah di hadapan anak-anak, menceritakan kekurangan pasangan Anda pada orang tua dan keluarga Anda. Itu sama dengan tindakan menghancurkan martabat orang yang Anda cintai. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, kau tinggikan harkatku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pandanglah adegan ini. Para serdadu mengayunkan alat pemukul dan menancapkan paku tajam di kaki dan tangan Yesus. Jika Anda berdiri di samping Yesus, bayangkan rasa sakit yang menancap di luka-luka pada tubuh Yesus. Seringkali kita berada pada posisi Yesus yang terbaring tak berdaya dan dilukai. Namun tak jarang kita menjadi para serdadu yang tidak punya perasaan dan merasa senang menjadi pelaku penyalipan pada orang lain. Paku itu Anda hujamkan pada tubuh anggota keluarga Anda ketika kata-kata kotor dan kasar terucap dari mulut, ketika kesombongan Anda menghancurkan harga diri mereka, ketika Anda tidak menghargai usaha dan kerja keras mereka, dan bahkan mencibirkan bibir dan menganggap remeh pemberian diri mereka. Apalagi jika disertai dengan tindakan kekerasan secara fisik. Semua itu adalah paku tajam yang Anda tancapkan pada tubuh keluarga Anda. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef,
Doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Dari salib kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Ambillah waktu hening di perhentian ini. Pandang salibnya. Rasakan cinta yang begitu besar yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan keluarga Anda. Ia mati untuk Anda. Ia mati untuk orang-orang yang Ia kasihi. Anda serta keluarga Anda adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Untukmu dan keluargamu, Ia wafat. Saat ini, berdoalah untuk keluarga Anda. Berdoalah untuk pasangan Anda. Berdoalah untuk orang tua Anda. Berdoalah untuk anak-anak Anda. Persembahkan salib hidup Anda. Salib hidup Anda berat, tapi tak akan seberat salib yang diderita oleh Tuhan sendiri. Inilah puncak Golgota, puncak derita Tuhan. Kematiannya membawa kehidupan, dan kehidupan itu diberikan kepada keluarga Anda. Jika Anda saat ini dalam derita yang dalam atau salib yang teramat berat, satukan itu dengan salib Tuhan. Persembahkan kepadanya, lihat tangannya yang terbuka. Ia mengundang dirimu untuk datang dan menimba kehidupan dan kerahimannya di kaki salib ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus kini dibaringkan di pangkuan Sang Bunda. Dari rahim Bunda Maria Ia dilahirkan. Di pangkuan Sang Bunda pula kini Ia diletakkan sebelum dimakamkan. Kita berjumpa dengan sosok seorang wanita yang begitu setia dan teguh mengikuti Tuhan di jalan kehidupan dan salibnya. Hidupnya ia persembahkan untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kesetiaan itu akan diuji melalui pengalaman duka dan kepahitan. Yesus menjadi teladan, bagaimana Ia setia sampai akhir. Maria menjadi contoh bagaimana kita mengikuti Yesus
dan menjadi murid-Nya yang setia dalam seluruh peristiwa kehidupan kita, entah suka, entah duka. Sebagai orang tua, Anda mungkin punya pengalaman mendampingi anak yang mengalami kepedihan hidup, merawat anak yang sakit, bahkan menyaksikan kepergian mereka oleh karena kematian. Semua adalah kepahitan dan kepedihan yang luar biasa. Tapi itulah panggilan Anda sebagai orang tua. Jalani dengan setia seperti Bunda Maria lakukan, mendampingi putranya, bahkan di jalan penuh derita dan kematian yang amat sangat memilukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan bermenang. Perhentian ke-14, jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersujud kepadamu. Makam ini tak selamanya akan gelap. Penderitaan dan kematian bukan akhir segalanya. Kebangkitan dan kemuliaan adalah sebuah kepastian. Yesus yang menderita dan wafat, bangkit kembali pada hari ketiga. Penderitaan dan wafatnya membawa kehidupan buat kita semua. Pengalaman kegelapan dalam kehidupan keluarga mungkin bagaikan pengalaman kegelapan dalam makam. Sejenak nampak sebagai kehampaan, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus menyadarkan kita kembali bahwa makam bukan titik akhir kehidupan. Penderitaan yang Anda alami akan diubah menjadi pengalaman kebangkitan. Jika Anda sedang dalam pergumulan, lihatlah pengalaman Yesus. Lihatlah pengalaman hidup orang lain yang juga pernah mengalami pergumulan. Dengarkan kisah kebenaran dalam Injil. Tuhan bangkit dari kematian. Dengarkan kisah yang dituturkan oleh orang-orang tua kita, bagaimana mereka melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupan dan bagaimana mereka melalui itu semua. Perjuangan butuh kesetiaan dan ketekunan. Renungkanlah sabda Allah di akhir jalan salib ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan, bantu aku untuk setia, sabar, dan tekun bahkan dalam penderitaan. Aku percaya bahwa penderitaan dan salib akan menghantarkan kami menuju pada kekudusan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, orang berdosa. Yesus, Maria, dan Yosef, doakanlah keluarga kami yang berlindung padamu. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia.
marilah kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, salib-Mu memancarkan kasih yang menyertai kami dalam peristiwa jatuh dan bangun keluarga kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu yang terpancar dari derita-Mu memurnikan kami melalui pertobatan terus-menerus. Kami percaya kuasa salib dan kebangkitan-Mu akan membawa kami pada kemenangan. Kami ini rapuh dan berdosa. Kami membutuhkan kerahiman-Mu. Kami tahu bahwa kami tak pernah berjalan seorang diri. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, terutama di masa-masa ketika hidup kami menjadi sulit dan banyak pergumulan menimpa diri kami. Ajarilah kami untuk setia tetap melangkah bersama. Ajari kami untuk mencintai keluarga kami dan berjuang bersama untuk melewati masa-masa yang seringkali sangat sulit untuk kami. Bagi-Mu tak ada yang mustahil. Bagi-Mu segala sesuatu adalah mungkin. Bagaimana salib-Mu menebus kami dan kebangkitan-Mu memberi hidup baru kepada kami. Demikianlah kami percaya bahwa Engkau saat ini mencurahkan rahmat berlimpah untuk keluarga kami yang tak sempurna ini. Kami tahu kuasa rahmat-Mu lah yang akan menyelamatkan kami. Kami berseru, kami mohon, kami berserah hanya padamu. Dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mada Bakti 365, 365. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Aku hamba dalam kecemasan, mohon belas kasih-Mu di tata-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu bersihkan jiwaku. Semoga Kau leburkan segala dosaku. Karena belas kasih-Mu, sayangi hamba-Mu. Semoga Dikau rela bersihkan jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, sengsara yang dialaminya adalah karena dosa-dosa kita, dan semua itu dijalani karena cinta Tuhan yang nyata bagi kita anak-anaknya. Hanya karena cintalah maka kita mampu dan bisa untuk kembali bertobat, dan dengan demikian pengalaman kasih akan mengantar kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan kembali. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini bersatu sepenuhnya dengan Allah, semakin merasakan cintanya.
Mari di hadapannya kita hening, sekali lagi menyadari diri kita, merasakan kasih Tuhan, dan mohon pengampunannya. Seraya persembahkan dalam niat doa-doa kita, doa-doa yang ingin kita lantunkan di hadapan Tuhan dan kita nyatakan pada kesempatan ini. Terlebih saudara-saudari kita yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga mereka seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Bersama keluarga kita doakan Yoakim Liang Ia, Yang Seng, Lince Arulemba, Anna Maria Ciang Ikmei, Lenny Soraya Leang, Sony Setiawan, Romana Hani, Hen Rompas, juga Yuliana Hanimun, dan juga Hengki Lisangan, Kunadi, Gani, Cecilia, Joa, Opa dan Oma Joa, Opa dan Oma Gan, Lia Kim Sun, Mariana Gani, Koko Fangkung, Angkung Nanna, Elizabeth Joa, Eli Yuliana Gan, Frans Safar, Felix Salideho, Stella, Subaida Joa, dan semua saja yang telah berpulang. Kita buka hati kita dan mohon pengampunannya dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau senantiasa mengasihi kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan dengan demikian kami semakin bersatu dengan Dikau, terlebih bagi saudara-saudari kami juga yang dalam keadaan lemah sakit. Kiranya berkat mereka memperoleh kembali kekuatan penyembuhan. Terus mereka yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nubuat Hosea. Beginilah firman Allah, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan.
Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah suaraku. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Akulah yang telah mengangkat beban dari bahumu dan membebaskan tanganmu dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Aku menjawab engkau dengan bersembunyi di balik badai. Aku telah menguji engkau dekat Meriba. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, kiranya engkau mau mendengarkan aku. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Refrein, akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, perintah manakah yang paling utama? Jawab Yesus, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah sering kita mendengarkan bahwa perintah yang pertama dan terutama dan paling utama adalah kasih dan cinta Tuhan. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Kita ada karena cinta. Dunia dan segala isinya ada karena cinta. Maka Allah adalah cinta. Lebih dipertegas lagi, bagi kita orang Kristen, sungguh yang menjadi ciri khas kita dan identitas kita adalah bahwa kita memiliki cinta. Santo Fransiskus, Paus kita dalam bulla sudah mengingatkan bahwa identitas sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, ialah memiliki hati dan cinta. Maka lewat hati dan cinta itulah kita memerhatikan semua saja alam dunia sekitar kita, sesama kita dan diri kita. Kita berani dan mampu menghormati orang lain hanya karena cinta Tuhan. Kita boleh bertobat karena pengalaman kasih dan cinta, seperti yang kita renungkan utamanya dalam kebersamaan kita dalam keluarga pada kesempatan ini. Kita diajak untuk merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus dalam jalan kehidupan kita dalam keluarga. Apapun bentuk dan bagaimanapun keluarga kita, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali menoreh bagaimana kasih dan cinta itu sungguh kita alami. Kalau kita melihat di sana bahwa ternyata cinta itu belum sempurna, lalu siapa yang akan menyempurnakan? Pasti kita mengatakan Tuhan. Tetapi tidak dengan serta-merta Tuhan akan campur tangan. Kalau hati seorang anak tertutup kepada orang tuanya, kalau orang tua tidak memperlihatkan pengorbanan sebagai bukti cinta kepada anak-anak, kerelaan dan kemauan untuk sungguh menyatakan itu lewat keterbukaan, kejujuran, dan seluruh dirinya. Pengalaman seorang ibu, pengalaman seorang ayah adalah pengalaman bunda gereja dan bapak kita untuk mau dan ingin kembali menyelamatkan kita manusia yang telah menolak keselamatan. Jalan dengan perasaan dan pikiran kita, rasa kita, dan banyak hal yang kita pertahankan
karena keegoisan kita. Tapi syukurlah kita selalu dibantu oleh gereja untuk boleh masuk dalam retret agung kehidupan ini dalam masa prapaskah untuk semakin memperbaharui diri lewat pertobatan. Semoga dengan bertobat karena pengalaman kasih Tuhan yang kita alami, kita mampu dan bisa untuk saling memaafkan satu sama lain, membuka hati kita kepada Tuhan lewat keterbukaan hati kita kepada sesama terlebih dalam keluarga, dan dengan demikian rasa damai dan bahagia hidup sungguh diharapkan dalam kasih semakin boleh terpatri untuk boleh kita nikmati membangun keluarga kebersamaan kita, masyarakat dan lingkungan kita untuk semakin merasakan damai sejahtera Tuhan dalam seluruh kehidupan. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kita iringi persembahan dengan Mana Bakti 237. Teruntal sulur niat suci menjadi kembang yang asri, terurai arum-arum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Ya Tuhan, kami menerima rutin kami siapkan ini, hasil usaha sampai kami akan teruntai sulur niat suci menjadi kembang yang asri, terurai arum-arum janji, semerbak segala hari. Tiada yang lebih seimbang, tiada yang lebih indah selain ikhlas yang terbentang dalam mengaturkan diri. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan. Semoga persembahan ini berkenan di hati-Mu dan menjadi sumber keselamatan bagi kami. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, serta surga dan bala tentara surgawi, serta serapim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud, kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang telah dihadiratkan pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Mada Bakti 369. 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, batu sendi kekal, jalan ke surga, bala pemurah. Sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami memohon Allah Maha Rahim, sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah segala salahnya. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Mencintai Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri jauh lebih utama dari segala kurban. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga kekuatan-Mu meresap dalam jiwa dan raga kami, sehingga apa yang kami terima dalam sakramen cinta kasih-Mu ini mengantar kami kepada kepenuhan penebusan-Mu lewat pertobatan yang Kau sediakan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kepada kita semua saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, terlebih kepada seluruh petugas liturgi yang boleh mengambil bagian dengan segala pelayanan kita. Sekali kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian bersama seluruh keluarga dan orang-orang yang terbawa dalam doa-doa kita senantiasa lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian,
Jalan salib dan pernekaristi kita malam ini di sini telah selesai. Syukur Maka kepada kita Allah. pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Madabakti 376. 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup pikuk suaranya, dendang riang lagunya, pesta pora raganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati tak? Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan